channel yang tentunya memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai hukum dan juga politik, dan channel ini juga membahas mengenai kasus-kasus hukum maupun politik, baik itu yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Kali ini channel ini akan membahas namanya mengenai suatu film yang tentunya sudah tidak asing bagi kita masyarakat atau netizen Indonesia yang viral, yakni film mengenai Layangan Putus, yang dimana mungkin terutama bagi perempuan ini mungkin yang berdebat ya mengenai kok Kinan diam aja, kok Lydia mau menjadi pelakor dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang mengatakan, Bang, gimana pernikahan antara Mas Aris dan lain sebagainya itu sah nggak menurut hukum? Mas Aris dengan Lydia itu sah nggak menurut hukum? Atau boleh nggak Mbak Kinannya minta cerai atau membatalkan perkawinannya dengan Mas Aris? Nah, di channel ini akan membahas itu semua. Jadi teman-teman tetap saksikan dan tonton channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, dan komen teman-teman, serta sharing kepada teman-teman kalian yang tentu pengen tahu atau mengupdate mengenai pengetahuan mengenai hukum dan politiknya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita sikat. Oke, pertama-tama kita membahas dulu itu perkawinan itu apa sih sebenarnya. Mungkin di antara teman-teman mungkin sudah mengerti atau paham mengenai perkawinan, atau teman-teman sering mengistilahkannya itu adalah dengan nikah, bukan perkawinan. Sebenarnya sama perkawinan itu dengan nikah, namun secara hukum di Indonesia itu lebih tepatnya adalah perkawinan, karena di Indonesia sendiri masih menggunakan istilah undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Nah, jadi secara umum perkawinan itu ialah suatu persekutuan antara pria dan wanita yang secara hukum sah, dan di mana sahnya persekutuan itu dapat dibenarkan bersekutunya pria dan wanita tersebut. Itu secara garis besarnya. Nah, perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam 4 hukum, yakni pertama menurut KUH Perdata atau kita Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua menurut hukum Islam, yang ketiga menurut Undang-Undang Perkawinan, yang keempat adalah menurut hukum adat. Nah, kalau menurut KUH Perdata itu sendiri, perkawinan itu diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 KUH Perdata. Nah, namun istilah perkawinan itu sendiri diatur dalam pasal 26 KUH Perdata, yang dikatakan perkawinan itu adalah ikatan persekutuan antara pria dan wanita dalam hal keperdataan. Nah, jadi dengan secara dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan itu sama dengan pengertian yang umum tadi, yakni suatu ikatan antara atau persekutuan antara pria dan wanita yang secara hukum sah dan dapat dibenarkan bersekutu atau berkumpulnya bersama-sama antara pria dan wanita. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang, syarat sah perkawinan menurut hukum perdata beda nggak dengan hukum Islam atau undang-undang perkawinan? Nah, kalau syarat-syaratnya itu sendiri hampir bisa dipastikan semua sama. Cuman kalau hukum perdata ini dia itu yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, dan juga bisa juga agama-agama lain, baik itu Hindu, Buddha, itu menggunakan KUH Perdata itu sendiri. Nah, syarat-syaratnya apa? Pertama, tidak dalam berstatus kawin. Yang kedua, dia itu kalau prianya harus berumur 19 tahun, kalau wanitanya 15 tahun. Yang ketiga itu tidak ada paksaan. Yang keempat, adanya
kesepakatan, dan yang kelima adanya izin dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Yakni orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah perkawinan menurut hukum Islam. Di dalam hukum Islam, perkawinan itu dikenal istilahnya ialah nikah, yakni suatu perjanjian atau akad antara pria dan wanita yang dimana untuk mengesahkan hubungan antara pria dan wanita tersebut, yang dimana pernikahan itu dilaksanakan dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Nah, pengaturan lebih lanjut dalam perkawinan ini diatur di dalam dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24. Nah, selanjutnya yakni menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, Bang, tadi udah ada di dalam KUH Perdata. Nah, kok kenapa ada lagi undang-undang perkawinan mengaturnya? Nah, undang-undang ini yaitu selain memberikan pengertian secara spesifik, juga mengatur hal-hal teknis, baik itu mengenai administrasi, yang kedua itu mengenai warisan, dan lain sebagainya di dalam undang-undang perkawinan ini. Nah, pengertian perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ialah suatu ikatan antara pria dan wanita yang secara hukum sah untuk membentuk suatu rumah tangga ataupun perkawinan yang abadi, bahagia, dan kekal berdasarkan hukum dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengaturannya itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya juga, Bang, sama nggak syaratnya dengan yang sebelum-sebelumnya? Sekali lagi, syarat-syaratnya itu ada bedanya antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yakni pertama, atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, si prianya itu harus berumur. Kalau di undang-undang perkawinan itu si prianya harus umurnya 21 tahun, sedangkan wanita itu adalah 19 tahun. Nah, yang ketiga itu ialah ada kesepakatan. Yang keempat, harus ada izin daripada pihak ketiga, yakni orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yakni cakap arti dan arti kata tidak cacat secara mental. Itu dia yang harus diperhatikan. Nah, kalau berdasarkan hukum adat, perkawinan itu ada. Perkawinan dalam hukum adat itu dia lebih spesifik lagi. Artinya perkawinan itu dia tidak hanya seremoni belakang antara pria dan wanita tersebut, tetapi melibatkan pihak-pihak lain seperti saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hukum adat ini perkawinan itu dibagi 3, yakni berdasarkan sistem hukum adat patrilineal atau garis ayah, yang kedua matrilineal atau garis ibu, dan yang ketiga yakni perkawinan menurut hukum parental, artinya ayah ibu. Nah, kalau dia sistem menggunakan patrilineal, sistem hukumnya yakni bahwasanya perkawinan itu harus berdasarkan adat daripada si pria itu sendiri. Nah, di perkawinan patrilineal ini ada di istilah namanya jujur. Jujur itu ibaratkan suatu konsep pernikahan yang dimana dia si laki-laki menjadi tanggung jawab dalam pernikahan itu sendiri. Dan juga fungsinya jujur ini sendiri secara yuridis dan sosiologis, artinya pertama, si wanita itu bersedia masuk ke dalam klan si pria itu sendiri. Artinya si wanita itu bersedia masuk ke dalam klan atau bergabung dalam keluarga si pria itu sendiri. Nah, satu lagi dalam perkawinan patrilineal ini terkait warisan, yakni si anak mewarisi harta daripada ayahnya itu sendiri. Nah, yang kedua itu ialah perkawinan dengan sistem
matrilineal. Sistem matrilineal ini apa? Sistem matrilineal ini yakni perkawinan berdasarkan garis ibu. Artinya si ibu lebih mendominasi dalam pernikahan itu. Artinya ayah tidak memiliki tidak memiliki dominasi dalam hal pernikahan tersebut. Dan ini juga terutama dalam hal harta warisan, si anak mewarisi dari harta si ibunya. Itu dia. Nah, itulah pernikahan berdasarkan garis ibu. Nah, biasanya pernikahan di garis ibu ini biasanya ditemui di daerah Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah parental. Nah, sistem pernikahan parental ini apa? Sistem pernikahan ini artinya sistem perkawinan yang bisa menggunakan adat si pria maupun adat si wanita. Nah, dan juga dalam hal warisan ini si anak bisa mewarisi harta dari si ayah maupun harta si ibu itu sendiri. Artinya tidak ada ketentuan baku. Nah, biasanya ditemukan di daerah suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah asas-asas dalam perkawinan. Nah, apa asas-asas dalam perkawinan? Pertama, asas monogami, dan juga yang kedua asas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu asas monogami, artinya pernikahan itu dilaksanakan hanya satu kali perkawinan, tidak boleh lebih atau tidak mengenal namanya poligami. Yang kedua yakni asas berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Asas berdasarkan ketuhanan Maha Esa ini artinya perkawinan itu harus berdasarkan kepercayaan masing-masing para calon pengantin atau si pria maupun si wanita. Mungkin ada teman-teman mungkin bertanya, "Bang, kalau agamanya berbeda bagaimana? Apakah tetap pernikahan itu sah?" Di dalam hukum perkawinan, agama itu tetap, walaupun beda dia agamanya, tetap perkawinan itu sah. Tetapi dilaksanakan di luar negeri. Nah, nanti mengenai pencatatan sipilnya tetap dia akan dicatatkan di Indonesia. Cuma perkawinannya dilaksanakan di luar negeri. Itu dia. Nah, yang terakhir, mungkin ada pertanyaan, "Bang, kayak kasus Kinan itu dengan Mas Aris atau Mas Aris dengan Lydia, apakah perkawinannya itu sah, Bang? Atau boleh nggak perkawinannya itu dapat dibatalkan? Mbak Kinan membatalkan pernikahannya itu dengan Mas Aris, boleh nggak, Bang? Atau boleh nggak, Bang, pernikahan antara Mas Aris dan Lydia itu disebut sah?" Nah, mungkin pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, jadi suatu pernikahan dapat dibatalkan. Pertama, karena adanya perkawinan rangkap atau kita sering disebut poligami. Nah, poligami inilah menurut hukum dan menurut agama itu tidak dibenarkan dan tidak diperkenankan pernikahan rangkap. Nah, atau perkawinan rangkap. Yang kedua yakni tidak adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tadi seperti yang tadi itu adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam perkawinan, karena harus adanya kesepakatan antara kedua pihak. Artinya tidak ada tekanan, tidak adanya paksaan. Yang ketiga ialah tidak adanya perkawinan sebenda. Sebenda ini artinya perkawinan itu sendiri baik si pria dan wanita itu tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau sesusuan. Misalnya antara si A itu tidak memiliki hubungan darah dengan si B dan lain sebagainya. Nah, itu yang terpenting. Nah, yang selanjutnya yakni perkawinan karena overspill. Overspill ini apa? Overspill ini artinya suatu perkawinan antara si pria dan wanita yang dimana mereka menikah tidak berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Itulah disebut jadi perkawinan yang overspill. Jadi itulah asas atau alasan-alasan yang dapat dibatalkannya perkawinan itu. Nah, di dalam perkawinan itu sendiri ada dikenal nanti juga perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini apa?
perjanjian perkawinan ini ialah perjanjian antara si pria dan wanita sebelum menikah, yang dimana disaksikan oleh keluarga dan juga oleh pemuka agama. Artinya di dalam perjanjian perkawinan ini harta bersama itu tidak ada. Yang ada ialah harta masing-masing dari si pria maupun si wanita itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya itulah. Jadi adakah Bang, atau mungkin ada pertanyaan Bang, apakah perkawinan itu dapat diputus atau dapat perkawinan itu dicerai, atau ya istilah kasarnya, dapatkah seorang pria dan wanita itu pernikahannya dapat dipisahkan? Bisa. Alasannya selain tadi alasan pembatalan perkawinan, suatu pernikahan itu dapat berakhir, atau ya pernikahan itu dapat berakhir. Pertama, karena terjadinya zina. Yang kedua itu karena adanya niat jahat dari si pria tidak menafkahi istrinya. Yang ketiga itu adalah tidak adanya keturunan. Dan yang keempat itu karena si pria itu dikenakan pidana penjara, yakni sebesar 5 tahun. Jadi alasan pernikahan itu dapat berakhir, pertama tadi itu adalah zina, yang kedua adanya niat jahat daripada si pria itu untuk meninggalkan istrinya atau tidak menafkahi istrinya, yang ketiga itu ialah tidak memiliki keturunan, yang keempat si pria dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya. Maksimal hukumannya itu 5 tahun. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa terjawab mengenai kasus Kinan dan juga atau kasus dari layangan putus itu. Jadi kalau ditanya boleh nggak, sah nggak, jadi sudah terjawab. Namanya layangan putus yang sedang viral, teman-teman. Jadi Pelita Hukum dan Politik memberikan edukasi mengenai atau analisis mengenai film dari layangan putus yang sedang viral di Indonesia ini sendiri. Jadi itulah dari Berita Hukum dan Politik. Oke teman-teman, jadi sekali lagi terus saksikan channel ini, dukung channel ini, like videonya, share kepada teman-teman kalian juga yang ingin juga pengen tahu atau mengetahui seputar hukum dan politik. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar saya Joseph Angin semangat membuat edukasi ataupun konten-konten yang membahas mengenai kasus-kasus yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman, tonton video ini, like, komen, subscribe channel ini agar terus memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai seputar kasus-kasus hukum dan politik. Terima kasih.